رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sampai hari ini kita masih terus merasakan nikmatnya, kenikmatan kesehatan kita, kenikmatan rezeki kita, kenikmatan keimanan kita, yang sudah selayaknya kita selalu memujinya, bersyukur kepadanya, dan mengingat namanya sebagai bukti bahwa kita adalah hambanya. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau yang memperjuangkan Islam menjadi sebuah agama yang mendamaikan, rahmatan lil alamin, yang sampai saat ini kita bisa merasakan kebahagiaan atas sebuah keimanan yang digaungkan oleh beliau. Dan senantiasa sudah seharusnya kita sebagai umat selalu bersalawat kepadanya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat, alhamdulillah. Izinkan khatib berpesan, usikum wa iyaya bitaqwallah, khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya pada kita semua, untuk selalu meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya makhluk yang paling sempurna, yang paling pada Allah nanti, bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari parasnya, bukan dilihat dari hartanya, tapi dilihat dari ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Allah. Tidak terasa, baru saja seminggu yang lalu kita kehilangan momentum rutinitas yang kita lakukan di dalamnya dengan penuh kehusyuan, yaitu ibadah di bulan suci yang mulia, bulan Ramadan. Sekarang sudah lewat 1 minggu kita kehilangan bulan Ramadan, tetapi apakah yang sudah kita jalankan tersebut betul-betul sampai kepada kita mendapatkan derajat ketakwaan sesuai apa yang Allah inginkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan seharusnya bisa menjadi sebuah sekolah untuk diri kita semua. Kita digembleng selama 1 bulan. Tiba-tiba saja semua umat Islam di bulan yang mulia tersebut meningkat ketakwaannya, meningkat ibadahnya. Salat yang tadinya hanya 5 waktu berubah menjadi menjalankan qiyamul lail setiap hari. Meningkat kebaikannya, yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran tiba-tiba menjadi rajin tadarus Al-Quran. Semua tiba-tiba menjadi baik. Tetapi sebenarnya yang diinginkan oleh Allah adalah ketika Ramadan selesai, bagaimana kita terus melestarikan apa kebiasaan yang kita jalankan di bulan mulia tersebut menjadi kebiasaan kita di bulan-bulan berikutnya sampai kita bertemu Ramadan di tahun depan. Maka kalau seandainya baru saja seminggu ini kita telah berubah kembali menjadi orang yang lupa lagi, lalai lagi dengan ibadah kita, bermalas-malasan lagi dengan ibadah kita, sesungguhnya itu adalah sebuah tanda bahwa Ramadan yang kemarin tidak berbekas apa-apa. Dalam sebuah sejarah, Rasulullah pernah mengaminkan doa malaikat Jibril. Tiba-tiba Rasulullah mengaminkan 3 kali. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa kau mengamini 3 kali?" Rasulullah bercerita bahwa sesungguhnya tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan berdoa. Tetapi doanya bukan doa yang menyenangkan. Apa doanya? Yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, "Sungguh celaka orang yang melewati bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah." Maka Rasulullah mengamininya.
Yang kedua adalah sungguh celaka orang yang masih ada orang tuanya, sedangkan orang tuanya tidak dijadikan wasilah untuk menuju sebuah surganya. Maka itu celaka, dan Rasulullah mengamininya. Yang ketiga adalah sungguh celaka orang yang ketika mendengar disebut nama Rasulnya dan dia tidak mau bersalawat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimahullah. Maka artinya apa? Kalaulah Ramadan yang sudah berlalu ini tidak berbekas apa-apa, jangan-jangan kita adalah orang-orang yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Nauzubillah subhanahu. Maka seharusnya dari 1 bulan kita sekolah tersebut harusnya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang istimewa sebagai orang-orang yang beriman untuk meningkatkan derajat keimanan kita menjadi ketakwaan. Di bulan Ramadan kita banyak belajar tentang bagaimana arti memberi, arti melakukan yang lebih, arti melakukan sesuatu yang ihsan. Ibadah bukan sekedar ibadah, tetapi kita lebihkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Membaca Quran bukan sekedar membaca Quran, tetapi kita lebihkan dengan tadarus di malam hari. Ini mengajarkan bahwa dalam prinsip Islam itu tidak ada take and give, tetapi give and give. Semua adalah memberikan ihsan, melakukan yang terbaik, baik itu ibadah maupun muamalah. Dalam Ramadan, orang yang tidak berpuasa sekalipun, mungkin dalam sebuah halangan, tetap bisa mendapatkan pahala puasa ketika dia memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa. Di akhir Ramadan kita diwajibkan untuk berzakat fitrah supaya semua umat Islam bisa makan. Maka hakikatnya adalah setiap ibadah dalam konsep agama Islam tidak ada yang hanya berhubungan dengan vertikal saja, tetapi juga vertikal dan horizontal. Itulah pelajaran-pelajaran yang kita ambil dalam Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimahullah. Hari ini mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang masih terus menyambung silaturahim dengan mudik kampung halaman masing-masing. Silaturahim pun bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, kita berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, itu bagian dari asmaul husnanya Allah, Al-Jami. Tidak terbayang berapa ratus miliar uang yang ditukarkan menjadi recehan untuk berbagi pada anak-anak kecil, kepada saudara-saudara kita. Berbagi adalah fitrah manusia yang diambil dari asma Allah, yaitu Al-Wahhab. Maka itu fitrah kita yang harus kita jalankan 1 tahun penuh ke depan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dijauhkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat berbahagia. Silaturahim bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar makan-makan, bukan sekedar bertemu dan bersalaman. Tapi hakikat dari silaturahim adalah silaturahim. Rahim adalah nama Allah yang Maha Penyayang. Maknanya menyambung kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua untuk ditularkan kepada seluruh umat manusia. Itu kembali kepada hakikat Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Karena belum tentu orang yang berjumpa, berkumpul satu atap tetapi saling kasih sayang. Maka hakikatnya bersilaturahim adalah menyambung tali kasih sayang yang Allah titipkan pada diri kita kepada semua umat manusia. Kemudian begitu mulianya silaturahim sampai-sampai dalam hadis yang lain dikatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Sekali lagi, memutuskan silaturahim bukan sekedar tidak berjumpa. Kita mungkin tidak berjumpa jauh di mata, tetapi dekat dalam doa. Itulah silaturahim. Bagaimana kasih sayang kita tetap ada kepada sesama umat manusia. Maka kesolehan tidak ada yang berdiri sendiri. Kalau hakikatnya adalah menebarkan kasih sayang kepada sesama umat manusia, kepada sesama umat beriman, seperti hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman kita di antara kita, hatta yuhibbu li akhihi, sampai kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri sendiri. Maka kalau saya rajin sholat, sedangkan tetangga saya tidak bisa sholat dan kita cuek-cuek saja, kita belum menyambung silaturahim dan belum beriman.
Kalau kita kenyang, sedangkan tetangga kita kelaparan, kita belum menyambut silaturahim dan belum dikatakan beriman. Itulah tingkatnya kesolehan itu adalah kesolehan berjamaah, bukan kesolehan individu. Tidak ada kesolehan individu, ada kesolehan sosial. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat, alhamdulillah. Maka itulah yang disebut panjang umur. Umur dengan usia adalah hal yang berbeda. Dalam bahasa Arab, usia itu sinnun, diambil dari kata gigi, menjadi sanatun, tahun. Filosofinya adalah kebiasaan orang Arab ketika memilih kambing untuk kurban, yang dicek adalah giginya, sudah kupak atau belum. Maka itu menjadi sebuah budaya bahwa usia adalah jatah hidup kita di dunia. Tetapi umur itu umrul, takmir, memakmurkan sebuah karya, kerjasama. Maka orang yang panjang umur itu bisa jadi usianya pendek, umurnya panjang. Rasulullah SAW usianya hanya 63 tahun, tetapi umurnya sampai sekarang kita rasakan. Kita masih mendengar kalam-kalamnya, hadis-hadisnya, Quran yang beliau sampaikan kepada kita semua. Itulah umurnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan usianya sudah meninggal, tetapi dengan adanya Muhammadiyah sampai sekarang kita masih bisa merasakan peradaban majunya Indonesia dengan Muhammadiyah. Itulah umurnya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan mendirikan Nahdlatul Ulama, usianya sudah selesai, tetapi umurnya masih panjang. Itulah umur sebenarnya. Sekarang perhatikan apa yang kita sudah tinggalkan dalam diri kita kepada masyarakat sekeliling kita. Apakah ketika kita meninggal usia kita habis, apakah umur kita panjang? Atau hanya 7 hari ditahlil, habis itu dilupakan. Yang lebih bahaya adalah ketika umur yang ditinggalkan adalah umur negatif, bahkan usianya panjang tetapi tidak ada umurnya, bahkan disumpahi oleh orang banyak untuk cepat mati. Maka dari itu, marilah kita terus melestarikan budaya Ramadan kita dengan cara menjadi manusia-manusia, orang-orang Islam yang menebarkan kedamaian, menjalankan Islam yang rahmatan lil alamin, mendamaikan setiap orang, menjadi solusi untuk kehidupan manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ciptakan umur-umur terbaik kita dengan cara bermanfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat alhamdulillah. Dari situ kita banyak mempelajari sebetulnya apa PR kita di bulan Syawal ini. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak ataupun bekas dalam kehidupan kita, dalam membentuk akhlak kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kalau orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mereka mengumpulkan bekal, menabung untuk bisa pulang kampung, mudik, silaturahim, berbagi kebahagiaan dengan keluarganya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membersihkan bekal untuk kembali mudik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang pulang kampung saja harus nabung, apakah kita sudah menabung bekal-bekal akhirat kita? Allah memberikan kita mobil, rumah, kesehatan, Allah memberikan kita keluarga yang bahagia. Bagaimana dengan Al-Quran yang sudah disimpan di lemari sampai usang, sudahkah disentuh, sudahkah dihafalkan? Bagaimana dengan sajadah yang terdampar di musola-musola rumahnya yang belum pernah dipinjam? Semoga betul-betul
kita bisa menerapkan, melanjutkan makna Ramadan ini dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita nanti pulang kembali kepada Allah betul-betul siap membawa bekal terbaik kita untuk akhirat kita. Kita sama-sama mohon kepada Allah, ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunannya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal ahya'i minhum wal amwat, ya qadi wal hajat. Rabbana qul anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi.